Halo pemirsa, ini adalah penjelasan mengenai, CV tidak bisa lagi menggunakan PPh final 0,5% di tahun pajak 2022 ini. Lalu bagaimana selanjutnya? Apa itu angsuran PPh pasal 25, apa itu PPh pasal 17, dan apa itu PPh pasal 29? Simak penjelasannya di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tips Pajak Media serta pembaca tipspajak.com yang kami hormati. Ini adalah video penjelasan mengenai perhitungan pajak penghasilan untuk CV, di mana mulai tahun 2022 ini untuk CV yang telah berdiri sebelum tahun 2018, maka CV ini tidak boleh lagi untuk menggunakan tarif PPh final 0,5%. CV harus menggunakan tarif PPh pasal 17 atau tarif umum PPh. Lalu di tarif umum PPh itu kita akan kenal dengan yang namanya PPh pasal 25, kita akan kenal dengan namanya PPh pasal 29. Nah, seperti apa penjelasannya, seperti apa bedanya, mari kita simak. Tentunya sebelum lanjut kami ajak pembaca dan pemirsa semua untuk like video ini serta subscribe channel YouTube Tips Pajak Media ya. Nyalakan lonceng serta kunjungi berbagai kanal media sosial kami agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga pada akhirnya kita semua dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, benar, serta hemat. Loh, kenapa hemat, Bang? Ya, tentu saja hemat karena tutorial-tutorial, penjelasan-penjelasan, dan tips-tips yang kami berikan ini oleh tipspajak.com dan Tips Pajak Media ini adalah totally free alias gratis alias tanpa perlu membayar sepeser pun. Baik, apa nih dasar hukumnya? Yang pertama, kita akan membahas apa dasar hukumnya CV tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh final pasal 2, tarif PPh final berdasar PP 23 yaitu sebesar 0,5% dari omset. Ini adalah dasarnya ya. Nah, dasarnya telah kami share di sini. Ini ada linknya. Search aja. Jadi masuk ke tipspajak.com, kita search. Jadi di sini sekaligus kami perkenalkan di portal ini insya Allah makin hari makin lengkap. Jadi Anda tinggal mencari apa yang ingin dicari, di search di sini. Misal PP 23 ya. Ini ada. Kita akan buka ini PPh final pasal 23. Nah, daftar isi jangka waktu. Oke, kita menuju ke jangka waktu. Bisa kita zoom. Nah, ini. Jangka waktu berlakunya PPh final PP 23 tahun 2018. Jadi intinya adalah kita terhitung sejak kapan dulu ya. Terhitung sejak kapan dilihat dari kapan wajib pajak terdaftar. Contohnya CV ini yang kita contohkan ini telah berdiri tahun 2018 misalnya. Tahun 2018, maka ini ya, kita lihat di sini. Jangka waktu tersebut diberikan paling lama ini 4 tahun bagi wajib pajak berbentuk koperasi, lalu persekutuan cemanditer atau CV atau firma. Ya gini, jangka waktu berlakunya pengenaan PPh bersifat final PP 23 terhitung sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar, dalam hal terdaftar sejak berlakunya PP 23 ini. Namun jika terdaftar sebelum berlakunya ini, maka adalah sejak tahun 2018. Dan ini 4 tahun ya, 4 tahun sejak ini sudah tidak boleh lagi. Berarti mari kita lihat. Terdaftar kita sejak 2018. 18 dihitung ya, 18, 19, 20, 21. Jadi terakhir CV bisa menggunakan perhitungan PP 23 0,5% dari omset adalah sampai dengan tahun pajak 2021. Nah, sekarang rekaman ini dibuat tanggal 13 Januari 2022, artinya kita telah masuk ke tahun pajak 2022. Dan artinya untuk CV-CV ini tadi tidak bisa lagi menggunakan PP 23. Tidak bisa lagi menggunakan perhitungan pajak yang sangat sederhana, yakni 0,5% dari omset. Dan artinya CV ini harus menggunakan PPh dengan tarif normal atau tarif pasal 17. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai lalu bagaimana perhitungannya, bagaimana ilustrasinya perbedaannya. Oke, kita lihat di sini ya. Sebagaimana telah dicontohkan tadi, ini adalah salah satu PT. Ini
laba rugi, jadi omsetnya adalah 420 juta, labanya sekian ya. Omset 420 juta dengan laba 44.300. Ini telah cara membuat laporan keuangan ini dan cara menuangkan untuk PPh final telah kami bahas ya di video tanggal 13 Januari. Silahkan dicek. Nah, seperti ini. Lalu mari kita cek. Jika WP ini masih UMKM, ya, jika WP ini masih UMKM, ini adalah contoh SPT-nya ya, pemirsa. Kita langsung lihat untuk perhitungan laporan laba rugi adalah di sini ya, lampiran 1. Lampiran 1. Nah, ini. Cek lagi. Ini perusahaan untung 44.300. Nih, 44.300 penghasilan neto komersialnya. Jika menggunakan PP23, maka ini semua telah dikenakan PPh final. Atas labanya ya, penghasilan alias profitnya. PPh final. Ini ya, kita masukkan di sini. Sehingga di lampiran induk ini nanti, jika menggunakan PP23, tidak terutang apapun. Ya, nih 0 semua. Neto fiskalnya 0. Gitu. Lalu kemana larinya? Larinya adalah di sini. Lampiran 4. Larinya penghasilan itu adalah di sini harusnya. Nah, ini belum tertulis. Penghasilan atas peredaran usaha tertentu PP23. Berapa omsetnya ini? 420 juta. Tarifnya adalah 0,5%, sehingga ketemu 2.100.000. Ya. Jika ini dikenakan PPh final, maka pajaknya adalah 2.100.000. Nih. Nilainya 0. Lalu di halaman keduanya, halaman induk lanjutannya, ada di sini nih PPh final 2.100.000. Gitu ya. Ini jangan sampai ada merah. Sekarang tanggal 13. Gitu ya. Oke, lalu kembali lagi. Itu jika final menggunakan tarif final 0,5% dari omset berdasar PP23. Nah, sekarang yang kembali kita bahas lagi. Kita kembali. Ini kan tadi adalah, nah ini ya, kita sudah tidak berlaku lagi sehingga menggunakan tarif normal. Jadi bagaimana tarif normal? Nah, jika tarif normal kita menghitungnya adalah seperti ini. Ini tahun pertama ya nanti ya. Ini tahun 2021. Ini anggaplah ini tahun 2022. Nanti perhitungannya adalah seperti ini. Maka dilihat lagi, ini laba ini tidak dikenakan final ya. Lalu yang ini tadi juga kita hapus. Kita klik, kita hapus. Oke. Lalu kemana larinya? Jadi laba ini tadi, laba 44.300.000 ini adalah penghasilan neto komersial yang akan dikenakan PPh. Langsung ke sini. Nah, akan dikenakan PPh. Nih ya, kita lihat neto komersial sekian. Nah, lalu pajaknya berapa? Oke, pajaknya berapa? Nah, ini di sini otomatis ya, otomatis sudah dihitungkan sistem. Itu hitungannya dari mana? Oke, jika Anda ingin tahu hitungannya adalah seperti ini ya. Kita cek. Perhitungan PPh. Penghasilan neto komersialnya ada berapa? Oke, penghasilan neto komersial tadi ada berapa? 44.300 ya, 44.300. Oke. Bentar, saya besarkan. Oh, salah, jangan yang ini. Oke, kita zoom coba number dengan ini. Number is separator. Nah, ini ya.
Penghasilan neto komersialnya adalah sekian ini. Lalu tarifnya adalah, ini kan omsetnya berapa tadi? Kita cek dulu. Peredaran usaha 420 juta ya. Nah, lalu menghitungnya bagaimana? Nah, menghitungnya jika omsetnya masih ini, itu ada namanya omsetnya di bawah 4,8, di bawah 50 M maksudnya. Untuk omset di bawah 50 M ada fasilitas PPh pasal 31E namanya. Ya, namanya seperti ini. Fasilitasnya apa? Tarifnya, tarif pasal 17-nya adalah kan 22%, ya. Tarifnya adalah 22%. Nah, nanti dapat pengurangan sebesar 50%. Cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Oh, langsung dapat fasilitas 50%. Fasilitas 50% dari tarif. Oke, 50% dari tarif. Sehingga tarifnya adalah ini dikali ini alias 11%. Oke, kita cek ya. PPh terutangnya adalah 11% dikali ini. Cocok nggak ya? Saya belum ngecek sih. Rp48.73.000. Nah, cocok ya, 48.73.000. Oke, sekali lagi. Nanti di bawah kami kasih link perhitungan PPh-nya ya. Perhitungan PPh ada pasal 31 ini apa. Oke, jadi PPh terutang ada 4873. 4873. Ya, seperti ini ya. Wajib pajak ini harus membayar dengan laba sekian. Wajib pajak ini harus membayar PPh terutang 4.873. Nah, ini karena tidak punya kredit pajak, ya udah harus dibayar segini ini. Seperti itu. Itu adalah penghitungan PPh-nya dengan tarif normal. Lalu kita akan kenal namanya PPh pasal 25. Nah, jadi jika wajib pajak sudah wajib pajak tarif normal ini, wajib pajak normal itu wajib ada namanya PPh pasal 25. Ya, bulanan. Seperti itu. Jadi oke, ini anggaplah 2021 kita sudah memakai tarif normal ya, tarif normal. 2021 terutangnya sekian ini. Oke. Nah, lalu berapa tahun? Oh, jika wajib pajak menggunakan tarif normal, maka wajib pajak ini akan terutang namanya PPh pasal 25. Wajib pajak ini harus mengangsur di tahun depannya ya. Harus mengangsur di tahun depan. Gitu ya. Tahun 2000 harus gini, ini kan 2021 ya. Lalu dasar penghitungan 2021 ini kan jadi kelihatan nih kalau bisnisnya stabil ini kan nanti tahun 2022 tetap seperti 2021 kan, 4873 kan. Nah, ini wajib pajak harus ada namanya stok angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2022 ya, benar sekali. Jadi caranya adalah ini dibagi 12. Nanti ada di bawahnya mana ya? Induk lanjutan. Oke. Kita cek di induk lanjutan. Nah, ini penghisung ini kita cek ini angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan ya. Tahun berjalan. Jadi berdasar itu tadi kita anggap tahun berjalan adalah ini. Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran kita samakan. Dasar penghitungan angsuran ini tadi penghasilan ya, penghasilan 44.300. Oke, kita menuju 44.300. Nah, 44.300. Lalu PPh terutangnya adalah ini kenapa sekian ini? Sebentar. Bagian B nomor 4. Oh, ini kena tarif 12%. Ini belum update ya. Ini tarifnya kan untuk PPh badan tetap ya tarifnya. Oh, ini ada di sini. PPh terutangnya adalah berapa tadi? 4873. Nah, jadi
ketemulah namanya angsuran PPh pasal 25. Ini adalah sebesar ini dibagi 12 atau 406.000. Jadi di tahun pajak ini berjalan ini 2022 ini wajib pajak harus ada angsuran per bulan sebesar Rp406.083. Angsuran per bulan ini gunanya apa sih sebetulnya? Gunanya satu, untuk cash flow, untuk memudahkan, untuk meringankan wajib pajak agar pajaknya nggak setahun langsung gelondongan besar. Satu itu, dan yang kedua tentunya untuk pendapatan negara ya tiap bulan, seperti itu. Lalu tadi sempat dibahas, Bang, apa itu PPh pasal 29? Nah, PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar. PPh kurang bayar yang munculnya di sini tadi. Ini ya. Nah, jika ini punya kredit pajak, ini misal ada apa namanya? Ini kredit pajak. Jika ada kredit pajak diisi di sini sih, kredit pajak misal dia sudah dipotong pihak lain 1 juta, maka PPh 29-nya adalah ini dia, PPh 29-nya. PPh yang kurang dibayar di akhir tahun atau PPh pasal 29 adalah 4873 dikurangi 1 juta jika punya kredit pajak yang dipotong oleh pihak lain. Tapi karena tidak punya, ya tetap 4873. Begitu ya. Oke, jadi clear. Itulah tadi perbedaan antara penghitungan menggunakan PPh final dan perhitungan menggunakan tarif normal pasal 17. Oke, semoga jelas, semoga bermanfaat. Jadi sedikit kesimpulan bahwa menggunakan CV untuk mulai 2022 ini tidak bisa lagi pakai PPh final, sehingga sudah harus melakukan angsuran. Sehingga sudah harus menggunakan tarif normal. Seperti itu. Tarif normal adalah perhitungannya seperti yang tadi sudah dibahas tadi. Ini langsung kita tuangkan di e-form PDF contohnya. Baik, semoga bermanfaat, semoga mencerahkan, dan ada gambaran bagi Anda yang baru pertama kali akan menggunakan tarif pasal 17 dan penjelasan mengenai angsuran PPh pasal 25. Sekali lagi kami ajak untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media, serta kunjungi berbagai kanal media sosial kami agar kami dapat terus berkarya dan memberikan manfaat-manfaat yang insya Allah bermanfaat. Ya. Sekian, sampai jumpa. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, kami menyediakan konsultasi gratis. Caranya adalah silahkan kunjungi Telegram atau Instagram kami. Linknya ada di bawah, sudah ada di gambar di bawah ini. Link Telegramnya adalah Tips Pajak, lalu Instagramnya adalah Tips Pajak Media. Silahkan kunjungi dan silahkan bertanya mengenai pelaporan SPT dan insya Allah kami jawab. Sekian, sampai jumpa, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.